Misalnya KPU-nya dipengaruhi apa enggak sama pemerintah, dipengaruhi apa enggak oleh DPR, kan kayak begitu. Dipengaruhi apa enggak oleh uang, korupsi misalnya kan, disodok, kan kayak begitu. Itu komponen-komponen itu. Tanya aja sama orang-orang pemilu kemarin kira-kira itu memenuhi syarat itu apa enggak gitu loh. Ya kan? Ada politik uang apa enggak? Aparat terlibat atau tidak? Aparat terlibat atau tidak? Ada enggak kira-kira kayak gitu? Kembalilah ke hati Anda masing-masing gitu loh. Dan saya ingat 15 atau 20 tahun lalu saya pernah diskusi dengan Pak Saiful Mujani. Waktu itu debat tentang demokrasi. Mas Budiman, demokrasi itu nggak ada hubungan dengan keadilan. Jangan meminta demokrasi untuk membawa keadilan. Demokrasi tentang prosedur. Jadi kalau Mas Budiman bicara demokrasi harus membawa keadilan, itu bukan tugasnya demokrasi. Demokrasi adalah soal prosedur. Anda kembali bersama saya Diman Ahmad dalam acara Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Kali ini kita akan membahas soal pemilu 2024. Kita tahu bahwa belakangan ini banyak muncul pandangan atau pernyataan dari sejumlah kalangan, ya termasuk dari kalangan istana, menanggapi apa yang dikemukakan oleh Profesor Saiful yang menyatakan bahwa Pak Prabowo ini sangat legitimate, dia adalah hasil dari pemilu demokratis, karena itu kemudian mereka kurang setuju kalau ada gerakan sosial yang mewacanakan ya penjatuhan Prabowo Subianto karena dia dipilih oleh masyarakat, legitimasinya secara demokratis kuat. Dan juga ada pernyataan ya, saya kira menarik mungkin secara khusus dari Kepala Lembaga Percepatan Pengentasan Kemiskinan dari Budiman Sujatmiko yang menyatakan, dia bercerita bahwa Profesor Saiful pernah ngobrol dengan dia dan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi itu prosedural. Pemilu gitu ya, dalam pandangan Pak Budiman Sujatmiko ini bukan soal keadilan atau soal itu pendapat saya yang dikutip oleh Bung Budiman ya. Iya, oleh Budiman Sujatmiko. Nah, kita ingin konfirmasi itu Profesor Saiful. Yang dimaksud dengan demokrasi prosedural itu sebetulnya apa? Dan kemudian bagaimana demokrasi kita sekarang? Dan juga soal pemilu tadi, apakah betul pemilu 2024 ini cukup demokratis yang kemudian menjadikan Prabowo Subianto secara demokratis itu legitimate untuk memimpin Indonesia? Silakan. Itu pertanyaan subversif. Terima kasih Bung Saidiman. Iya, saya tidak tahu apakah pernah diskusi begitu dengan Budiman. Budiman, Bung Budiman ya, Sujatmiko, teman lah ya. Ada beberapa kesempatan memang ketemu dan diskusi. Tapi saya mengatakan demokrasi itu prosedural, bukan soal keadilan. Saya kira itu benar, gitu ya. Ingatan Bung Budiman Sujatmiko itu benar, saya kira. Kemudian, tapi dengan mengutip dia ingin mengatakan bahwa Pak Prabowo itu ya dipilih dengan demokrasi prosedural, walaupun tidak ada keadilan. Dia hanya mengambil poin yang penting seperti Saiful bilang, demokrasi itu poinnya adalah prosedur, gitu ya. Nah, Pak Prabowo kan udah memenuhi prosedur itu, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu menurut Pak Saiful atau menurut Saiful, kira-kira ya Pak Prabowo ya legitimate. Dia punya dasar demokrasi, karena demokrasi diartikan sebagai prosedur, kira-kira begitu kan. Nah di situ mungkin ada aspek-aspek atau konsep-konsep yang perlu dipahami dan mungkin disepakati kalau bisa gitu ya, supaya kita tidak punya pandangan yang berbeda dalam mengukur kemajuan politik kita gitu ya. Dasarnya dalam demokrasi itu kan ada dua komponen liberal gitu ya, kita sebut sebagai demokrasi liberal, dan ada komponen elektoral, kita sebut demokrasi elektoral. Semuanya ini sebenarnya itu adalah prosedural. Semuanya ini demokrasi liberal itu ya demokrasi prosedural sebenarnya gitu ya, akarnya di sana. Cuma komponen yang diukur
dalam aspek liberalnya itu berbeda dengan yang elektoral. Yang liberal itu sebenarnya bukan nilai-nilai barat biasanya dipahami oleh orang gitu ya. Itu barat, bebas sebebas-bebasnya, semau-maunya gitu kan. Terus kemudian termasuk memfitnah katanya kan begitu, berbohong gitu kan. Ya ampun gitu ya. Jadi seburuk itu gitu memahami konsep liberal. Jadi liberal yang dimaksud di dalam demokrasi elektoral itu atau demokrasi prosedural itu adalah ada kontestasi antara elit, gitu ya. Jadi setelah pemilu, selain pemilu itu politik itu dijalankan atas dasar kontestasi antara elit. Kontestasi antara elit itu di situ, makanya kalau dalam sistem presidensialisme atau di dalam sistem parlamentarisme juga gitu ya, itu ada persaingan antara eksekutif gitu ya dengan oposisi. Kalau di sistem parlementer kan, dalam sistem parlementer itu Perdana Menteri menjalankan pemerintahan berhadapan dengan partai oposisi yang ada di parlemen, biasanya kan begitu. Oke. Nah itu persaingan antara partai di parlemen dengan pemerintah. Dan itu liberal. Dan persaingan ini tidak harus di dalam masa pemilu kan, tapi di luar pemilu. Selama pelaksanaan pemerintahan. Oke. Ya kan? Nah, itu di luar kontestasi pemilu. Ya. Nah, itu yang dimaksud liberal itu ada persaingan di antara elit. Tujuannya apa? Untuk check and balances. Gitu ya. Jadi dalam prakteknya kita juga begitu. Keharusan itu, tapi itu kan tidak jalan, kan tidak ada oposisi. Oposisi itu istilah yang tidak dikenal di dalam politik kita, kata mereka gitu ya. Kita nggak menggunakan, tidak bergantung pada istilah, tapi prakteknya ada enggak gitu loh, bahwa pemerintah itu harus diawasi. Semua orang saya kira sepakat gitu ya, bahwa pemerintah itu dalam melaksanakan pemerintahnya harus diawasi oleh kekuatan politik yang relatif independen. Di luar koalisi pemerintah. Itu yang dimaksud dengan liberal, itu satu komponen ya. Nah di kita itu nggak ada gitu. Jadi kita ngukurnya kapan? Ya tiap tahun diukur oleh lembaga-lembaga pengukur kan gitu loh. Lembaga-lembaga riset yang kredibel. Di samping itu liberal yang dimaksud adalah jaminan terhadap hak-hak individu, hak beragama misalnya, hak untuk mendapatkan kehidupan, untuk pekerjaan dan sebagainya itu. Siapa yang nggak setuju sih dengan itu ya? Manusia Indonesia, manusia Pancasila dan semua sih nggak setuju dengan itu. Menurut saya itu yang dimaksud dengan liberal dalam konsep ini gitu. Bukan yang aneh-aneh, bukan liberal semau-maunya. Mana ada liberal semau-maunya, bebas semau-maunya, sebebas-bebasnya tuh apa gitu loh. Bebas itu ya pasti bersandar di situ ada hukum. Bagaimanapun gitu ya, selama hukum tidak melarangnya gitu ya, maka disitulah kebebasan ada. Begitu ada hukum ya kebebasan harus tunduk pada hukum, dan hukum kan dibuat oleh dasar-dasar kesepakatan-kesepakatan gitu loh. Tadi soal checks and balances itu kadang-kadang muncul argumen yang menyatakan bahwa kan pengontrol ini atau kekuatan politik yang mengontrol, yang mengoreksi pemerintah ini tidak harus di luar pemerintahan katanya. Dari dalam juga bisa. Ya silahkan. Kritik konstruktif atau apa gitu. Di dalam tuh maksudnya di dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan mereka saling koalisi, kontrol. dalam koalisi. Iya, bagus lah kalau, alhamdulillah kalau bisa kayak gitu. Kalau bisa terjadi. Iya, sekarang kita lihat aja prakteknya. Jalan apa enggak itu. Okay. Iya kan? Misalnya ada kebijakan Pak Prabowo membuat kesepakatan dengan Amerika dan Israel. Gitu ya, Board of Peace misalnya kayak gitu, itu ada nggak DPR manggil presiden atau orang yang terkait dengan itu minta penjelasan? Kan harusnya kesepakatan itu udah dibuat kesepakatannya dengan negara-negara lain itu, ya kan? Dan bahkan mau mengirim tentara, ya kan, sesuai dengan kesepakatan itu. Dan itu tanpa ada kesepakatan dengan DPR. Undang-undangnya kan menuntut kesepakatan. Itu artinya tidak ada yang mempertanyakan di DPR secara resmi bahwa kita tidak setuju, katakan begitu ya, sesuai dengan kaidahnya bahwa kita belum punya lah kerjasama dengan Israel, ya kan? Kerjasamanya belum mengakui bahkan Israel itu sebagai negara berdaulat,
Itu kan Indonesia belum selama ini gitu loh. Dan saya kira sangat penting mau mengakui atau tidak mengakui Israel itu, dan itu harus melibatkan dua kekuatan politik, yaitu presiden, eksekutif dengan legislatif. Dan itu tidak ada pada Pak Prabowo. Itu contoh, tidak ada kontrol gitu ya. Terus siapa misalnya di DPR yang mau mempertanyakan Letnan Kolonel Teddy sebagai anggota TNI aktif menjabat jabatan sipil, undang-undangnya tidak boleh. Sekretaris kabinet ya. Sekretaris kabinet harus pensiun. Ya. Seperti AHY lah. AHY dulu mau ikut run calon gubernur DKI, dia berhenti gitu loh. Ya, ya. Ya, ada beberapa yang berhenti di jalan karena punya pilihan, perkembangan pilihan politik, kira-kira kayak begitu. Nah, ada banyak sih jabatan-jabatan jadi dirjen dan seterusnya semacam itu pada mundur Ya. dari jabatan tentaranya ketika masuk ke jabatan sipil. Tapi Teddy kok enggak gitu loh. Itu melanggar undang-undang TNI. Ya, DPR, apa kata DPR tentang ini? Sampai hari ini Tidak ada. Itu contoh aja beberapa, kita belum lagi ngomong pada fiskal dan macam-macam gitu, belum lah. Itu contoh-contoh konkret yang dimana presiden butuh pengawasan oleh DPR dan DPR ternyata tidak mengawasi. Gitu. Wajar. Karena semuanya itu berada dalam koalisi pemerintah. Kalau Anda bilang tadi bisa mengawasi dari dalam, enggak ada itu Tidak pengawasan dari dalam prakteknya. Memang tidak akan mungkin terjadi itu, Prof. Logikanya begitu. Ya. Ngapain dia berkoalisi di dalamnya gitu loh. Dia jadi anggota koalisi, kecuali mungkin ada insentif yang lain. Dalam hal ini dia mungkin punya jabatan-jabatan di eksekutif gitu insentifnya. Jadi ada kekuatan yang otonom terpisah dari pemerintah, itu adalah sebuah keniscayaan di dalam demokrasi dalam rangka membangun check and balances yang kuat, Bung Saidiman. Jadi intinya bahwa tidak cukup sebetulnya terpilih secara demokratis ya melalui pemilu untuk seorang presiden, dia juga harus tetap mengikuti rambu-rambu yang lainnya konstitusi. Betul. Harus menciptakan perimbangan kekuasaan dalam pemerintahan gitu. Betul. Bukan kalau untuk kasus Pak Prabowo, pertanyaan bukan tidak cukup hanya dari pemilunya juga tidak memenuhi syarat untuk itu. Jadi dari dua sisi demokrasi, aspek check and balances-nya tidak jalan gitu ya, untuk yang kita sebut sebagai komponen liberal dalam demokrasi itu tidak jalan, tidak dipenuhi. Aspek yang elektoralnya itu juga tidak dipenuhi gitu ya, yang diklaim oleh Pak Prabowo sendiri, tentu saja oleh para pendukungnya dan sebagainya, oleh partainya, bahwa mereka sudah memenuhi syarat-syarat elektoral untuk menjabat sebagai presiden, kira-kira begitu. Dan sudah terbukti kan dalam sidang-sidang hasil pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, kan kira-kira begitu ya. Tapi kan kita tahu ya Mahkamah Konstitusi itu seperti apa, kan gitu. Dan bahkan kita ngomong belum penilaian dari ahli nih ya yang lebih independen, penilaian dari anggota Mahkamah Konstitusi sendiri gitu ya. Itu dalam sejarah pemilu kita, pemilu zaman reformasi ya, pemilihan presiden terutama dalam hal ini, sejak tahun 2004 pemilihan presiden pertama, yang terakhir ada 2024, jadi sama 20 tahun itu, tidak pernah ada dalam sejarahnya anggota hakim konstitusi di situ ya, yang mengadili proses pemilu itu, yang melakukan dissenting opinion. Nggak pernah ada, kecuali pemilu 2024 kemarin. Dilihat dari itu aja secara kualitatif itu bermasalah. Jadi konsensus tidak ada di situ. Ya kan? Ada yang tidak setuju atau minta diulang kembali setidaknya di sejumlah wilayah yang potensial
bisa menggagalkan kemenangan Prabowo, itu tidak dikemukakan oleh dissenting opinion tersebut. Walaupun dissentingnya bukan mayoritas, namanya dissenting. Dissenting itu ya bukan mayoritas, tapi ada gitu. Itu gejala bahwa pemilu 2024 tuh setidaknya dipertanyakan. Tidak terjadi konsensus bahwa Pak Prabowo itu pemenang pemilu presiden 2024. Adanya dissenting itu satu. Kedua, ini juga di Mahkamah Konstitusi kan kita tahu itu kan cacat gitu secara objektif ilmiah gitu ya. Sehingga sebetulnya kan itu tidak suara mayoritas yang menetapkan Gibran sebagai sah sebagai calon wakil presiden. Itu ada kan syaratnya itu pernah punya pengalaman gubernur itu 2 orang, 2 hakim. Yang lainnya 2, jadi dari 9 itu 2, jadi ada 7 gitu ya. Terus yang 3 mengatakan boleh, walaupun bukan gubernur, misalnya wali kota juga boleh. Kalau yang 2 itu harus gubernur pengalamannya. Gibran tidak memenuhi itu, yang 2 itu ya. Terus yang 3 menolak. Jadi harusnya 5 lawan 4 atau 6 lawan 3 harusnya. Gitu ya. Hasil keputusan di Mahkamah Konstitusi itu. Tapi karena diputuskan oleh ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu dihitungnya adalah 3 lawan 6 ya. Gibran sah jadi calon, tapi sebenarnya secara objektif gitu ya, itu cacat. Jadi pondasinya dari situ. Kalau saya sendiri sih ya, kalau ditarik lagi ya, Pak Prabowo sendiri bagi saya tidak sah untuk menjadi calon presiden. Dari awal, dari dulu, saya melihat tidak sah. Karena nggak mungkin orang yang minimal melanggar etik. Kan melanggar etik. Kasus penculikan aktivis. Iya, yang mengatakan melanggar etik itu ya tim Dewan Kehormatan, prajurit. Di dalamnya ada Pak SBY, di dalamnya ada Fahru Rozi, di dalamnya Pak Agung Gumelar, Subagio, siapa lagi itu memutuskan. Bahkan di 2014 dan 2019, Pak Wiranto pasang badan dalam kampanye untuk mengatakan bahwa Prabowo itu memang diculik, dipecat. Pak Prabowo itu melakukan penculikan dan tanggung jawab melakukan penculikan dan dipecat. Semua orang-orang yang ada di majelis di Dewan Kehormatan tersebut, mereka konsensus mengatakan bahwa Prabowo melakukan pelanggaran, minimal pelanggaran etik, ya kan? Mana bisa kemudian dia dipecat kan? Atau orang pendukung Prabowo nggak mau dikatakan dipecat, dia gunakan istilahnya diberhentikan secara terhormat. Nah, kata Pak Agung Gumelar, di tentara nggak ada itu pemberhentian secara terhormat, berhentian aja kan gitu. Nah jadi dasarnya itu, jadi udah cacat gitu loh. Bahkan dari pencalonan ya, figurnya sendiri itu cacat gitu loh. Tapi kan diterima oleh KPU, kita tahu ya itu dia. Itu dia, makanya sekarang kalau kita mau bicara tentang pemilu yang demokratis, KPU itu unsur yang sangat fundamental. Independensi KPU. Ini kalau kita melamar pekerjaan, melamar sekolah itu biasanya ada SKCK gitu, Profesor Saiful. Ini nggak memenuhi. Iya. Mestinya ya. Saya kira dia memenuhi karena minta surat di kelurahannya sana, di kecamatannya, di polsek gitu. Tidak ada record itu. Bukan record itu. Oke. Padahal jelas itu lebih tinggi lah derajatnya daripada dari Kapolsek. Ya kan? Nah itu kan diabaikan, nggak ada yang berani gitu loh mengungkap itu. Kecuali dia dalam posisi yang berseberangan dan kemudian dia menang. Orang kayak Pak Wiranto. Waktu itu ya mendukung Pak Jokowi menang ya berani dia berhadapan dengan Prabowo. Sekarang dia menjadi penasihatnya Pak Prabowo. Gitu kan? Ya itulah jenderal kita loh. Kualitasnya kayak begitu. Jadi itu aja ya. Itu cacat pertama. Oke lah, kita mendiskusinya lebih sistematik ke belakang. Gibran ya cacat gitu ya. Terus pemilunya sendiri apakah memang pemilu itu demokratis? Kata Saldi Isra, dia tidak setuju. Ada masalah di situ, harus diulang.
Oke. Itu tidak pernah terjadi dalam pemilu-pemilu presiden sebelumnya. Ada dissenting opinion semacam itu. Nah, sekarang kita periksa menurut ukuran-ukuran yang lebih, menurut saya lebih kompeten lah untuk memeriksa pemilu, karena dia ahli tentang pemilu, tentang demokrasi gitu ya, ahli bukan massa biasa. Kita tahu bahwa secara keseluruhan kita kembali jangan ngomong tentang aspek liberal dari demokrasi. Kita bicara tentang aspek yang elektoralnya, yang disebut sebagai electoral demokrasi gitu ya. Apa itu electoral demokrasi? Electoral demokrasi itu adalah sebuah demokrasi dengan komponen-komponen. Satu, adanya kebebasan media, tidak ada media censorship, ya menjelang pemilu sampai pemilu dilaksanakan. Kedua, adanya kebebasan untuk berkumpul, dan ini ada hubungannya dengan bisa nggak mencalonkan orang, bisa nggak kampanye dan seterusnya, bisa nggak bicara, kemudian kebebasan untuk berbicara untuk kampanye misalnya, mengatakan untuk mengkritik lawan politiknya dan seterusnya, itu ada jaminan, gitu kan, di dalam kampanye maupun di kampanye terbuka maupun kampanye yang tertutup di dalam ruangan kan gitu. Itu harus ada kebebasan dan dijamin gitu loh. Itu kebebasan berbicara contohnya. Terus ada kebebasan berkumpul. Bisa nggak ngerahin massa gitu ya, untuk mempengaruhi pemilih gitu kan. Harus ada jaminan itu. Terus kemudian pemilunya bersih apa enggak? Bersih dari pengaruh. Misalnya KPU-nya dipengaruhi apa enggak sama pemerintah? Dipengaruhi apa enggak oleh DPR? Kan kayak begitu. Dipengaruhi apa enggak oleh uang? Nah, korupsi misalnya kan, disodok, kira-kira kayak begitu. Itu komponen-komponen itu. Tanya aja sama orang-orang pemilu kemarin kira-kira itu memenuhi syarat itu apa enggak gitu loh. Ya kan? Ada politik uang apa enggak? Aparat terlibat atau tidak? Aparat terlibat atau tidak? Ada enggak kira-kira kayak gitu? Kembalilah ke hati Anda masing-masing gitu loh. Tapi kalau menurut siapa? Menurut ahli yang mengamati itu, beberapa pertanyaan tersebut gitu ya. Kesimpulannya kira-kira satu komponen tentang kebebasan media gitu ya. Kedua, kebebasan berkumpul tadi. Ketiga, kebebasan berbicara atau berekspresi. Keempat, pemilu bersih. 4 komponen ini itu skornya itu kalau kita buat dari 0 sampai 100, itu skornya aspek elektoral demokrasi kita pada 2024 itu hanya 50 skornya. Jadi 5 cuma gitu loh. 5 tuh apa artinya? 5 tuh ya nggak cukup gitu loh. Minimal 5,5 lah atau 5,6 kalau mau hitam nilainya. Ini cuma 5. Sebelumnya tuh pada 2019 pada zaman Pak Jokowi jadi presiden, ya, untuk pemilu yang kedua, waktu pemilunya itu masih oke, di atas 6. Iya kan? 60 ya? Iya, 60. Pada 2024 jadi 50. Ini yang nggak lulus gitu loh. Pada zaman Pak Jokowi juga tidak terlalu meyakinkan, tapi lulus gitu loh. Ya kan? Oke lah gitu loh. Ditandai juga itu ada konsistensinya di tingkat Mahkamah Konstitusi, tidak ada dissenting opinion. Jadi bulat gitu ya? Bulat ini pemilu, gitu loh, bulat. Gitu loh, Bung Saidiman. Iya. Jadi dari akar orang yang mengatakan Pak Prabowo itu dipilih secara demokratis lewat pemilu kayak begitu, bagi saya tidak. Dia tidak punya legitimasi demokrasi untuk memimpin kita. Gitu. Oleh karena itu, karena ya udah jadi presiden kayak gitu, adalah kita harus menyuarakan, berkritis, mengontrol terhadap pemerintahan yang kurang legitimasi ini. Setidak-tidaknya kalau dikontrol sama kita mungkin legitimasinya akan membaik. Iya kan? Betul, misalnya kalau Anda kritik ya dipersilahkanlah kritik, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kita lihat intinya adalah bahwa pemilu 2024 itu dari berbagai aspek itu bermasalah, termasuk mulai dari pencalon, si tokohnya sendiri tidak layak kira-kira untuk mencalonkan diri, karena punya persoalan-persoalan. Kemudian pelaksanaannya atau sebelum aspek-aspeknya juga tidak memenuhi syarat. Tapi orang ada yang bilang gini, Bung Saidiman, iya dia kan udah minta maaf, sebut begitu ya. Pak Prabowo juga memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Ini bukan soal maaf, ini soal record. Ya, oke. Cacat apa enggak gitu loh.
Soal Orang yang cacat untuk menjadi orang hanya satu di Indonesia itu jadi presiden itu Yang kan bisa cuma jadi satu orangnya presiden, dari hampir 280 juta orang. Masa sih nggak ada yang yang betul-betul tidak cacat kayak begitu gitu loh. Ya, ya. Itu masalah basic sekali. Parah banget kita memang gitu loh. Ya. Nggak bisa menghentikan orang itu gitu loh. Minimal di tingkat elit. Kalau di tingkat massa mungkin susah lah massa menghentikan calon gitu ya. Ya. Kalau dikasih uang 100.000 misalnya untuk milih, ya susah lah kalau masyarakat gitu. Kita nggak bisa nyalain mereka juga gitu loh. Tapi di tingkat elit seperti KPU, seperti Bawaslu gitu ya, itu nggak berdaya. Dan kita tahu kan, ketua Bawaslu-nya sendiri, KPU-nya sendiri dipecat, melanggar etik, Iya, iya betul. cacat semua gitu, Bung Saidiman. Kita mau berharap apa gitu loh. Oke. Jadi sewenang-wenang juga memerintah itu wajar aja karena caranya untuk dapat jadi jabatan presiden pun dengan cara yang tidak demokratis. Jadi Profesor Saiful yang mengatakan bahwa keadaan sekarang, kritik terhadap keadaan politik ekonomi kita sekarang itu salah satu sebabnya karena Akarnya dari situ. akarnya dari proses pemilihan ini yang Iya. legitimate. Iya. Pertanyaan selanjutnya Profesor Saiful, kedepannya gimana? Kemarin kan ya ada persoalan di 2024. Apakah sekarang Profesor Saiful melihat pemilu nanti itu akan membaik atau justru kalau itu dilaksanakan justru akan sama atau lebih buruk dari sebelumnya? Itu kan perkiraan kita ya. Nanti kira-kira prospeknya akan seperti apa. Kalau tidak ada upaya-upaya memperbaiki secara substansial untuk menjalankan pemilu 2029, saya kira tidak akan ada perubahan substantif terhadap prosedur pemilu itu sendiri. Jadi dugaan saya akan sama atau mungkin lebih buruk, gitu ya. Atau namanya juga ini hipotesis harus dibuktikan nanti. Tapi minimal saya ingin memperingatkan. Kalau caranya seperti 2024 ya makin ngaco aja kita gitu. Oke. Jadi kita nggak akan punya hasil pemilu yang legitimate secara demokratis. Ya kalau tidak Dan saya ingin menghentikan itu. Oke. Artinya menghentikan ya perbaikilah pemilunya gitu loh. Itu pesan yang moderat. Kita harus ngomong sama kan yang membuat dan menjalankan pemilu itu kan pemerintah. Kesepakatan dengan DPR, undang-undangnya diperbaiki. Kan harus begitu. Kemudian dijalankan oleh KPU dan Bawaslu. Ya. Kan dalam salah satu unsur dalam pemilu yang demokratis itu adalah adanya KPU dan Bawaslu yang independen dari intervensi pemerintah, intervensi DPR, ya kan? Atau intervensi dari masyarakat yang pressure kayak begitu, memaksa KPU harus apa? Intinya harus otonom KPU itu dari kekuatan-kekuatan yang tadi. Dan bisa nggak KPU kita tuh otonom semacam itu? Kalau prosedur rekrutmen anggota KPU-nya seperti yang berlangsung seperti sekarang ini, saya tidak percaya bahwa KPU itu akan menjadi kekuatan otonom. Semua itu kan udah titipan semuanya gitu loh. Awalnya prosedurnya titipan ormas gitu ya. Orang NU dapat ini, orang GMNI dapat ini, orang Muhammadiyah dapat ini. Kemudian jaringan di DPR-nya seperti apa, gitu kan? Itu titipan dari partai politik dan seterusnya. Mana bisa cara seperti itu? Kalau polanya seperti itu, nggak akan kita punya pemilu yang demokratis atau elektoral demokrasi kita akan betul-betul demokratis. Itu tidak akan. Ya. Oke. Oleh karena itu harus dilakukan perubahan yang sangat substansial. Oke. Terhadap posisi KPU ini dalam hubungannya dengan presiden dan dalam hubungan dengan DPR. Apa itu? Yang substansialnya itu caranya membuat KPU itu betul-betul otonom, akan melahirkan, menjaga agar pemilu itu betul-betul demokratis. Posisi KPU harus sama dengan posisi presiden. Harus sama dan setara dengan posisi DPR. Hanya itu. Ya, bukan di bawahnya. Bukan di bawahnya. Jadi nggak bisa negur atau apa gitu. Itu seperti Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan nggak bisa diberhentikan. Walaupun oleh DPR dilanggar.
Gitu. DPR menghentikan orang yang belum masa jabatannya berakhir, ada anggota Mahkamah Konstitusi yang diberhentikan oleh DPR. Itu melanggar. Tapi kan diem aja. Nggak ada yang berteriak. Gitu ya. Nggak ada itu yang demo ke DPR. Dan seterusnya kayak begitu. Semuanya udah ngaco gitu loh. Udah ngaco. Jadi mungkin nggak kita membuat KPU yang otonom, yang setara dengan Presiden dan dengan apa? Dengan DPR. Ya, kita bisa buat Mahkamah Konstitusi yang setara. Ya kan? Kenapa tidak KPU ya? Kenapa tidak KPU? Ya, ya. Ya kan? Kalau itu itu juga dipilih oleh DPR dan oleh atas dasar usulan dari pemerintah kan gitu loh. Bisa nggak proses pemilihan, pertanyaannya lagi? Kan anggota Mahkamah Konstitusi juga sekarang dipertanyakan independensinya. Ya. Iya kan? Yang sekarang ini. Jadi udahlah, kita kembali ke rakyat aja. Caranya. Jadi khusus untuk anggota KPU ini buat secepat mungkin pemilihan atau referendum untuk memilih anggota KPU. Pilih langsung oleh oleh rakyat. ya. Itu dia akan punya legitimasi demokratik, dia akan punya wewenang, punya mandat, ya, diberikan oleh rakyat langsung seperti juga presiden. Makanya presiden anggota DPR nggak bisa wewenang-wewenang, gitu loh. Ya. Masalahnya mungkin apa enggak itu? Itu susah sekali karena harus melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Kan nggak ada dalam Undang-Undang Dasar KPU punya posisi setara dengan presiden dan wakil presiden. Nah itu tantangannya Bung Saidiman. Tapi ya sebagai satu diskursus harus dilontarkan, harus dipikirkan gitu loh. Bahwa itu disetujui dan tidak itu soal lain. Tapi saya punya keinginan banget untuk membangun demokrasi kita ini. Salah satu unsurnya adalah KPU harus independen harus otonom dari pemerintah dan dari DPR. Baik, jadi intinya kalau kita kembali tadi kepada ungkapan Budiman Sujatmiko ya soal demokrasi yang prosedural. Udah dipenuhi, kira-kira begitu. Iya, dipenuhi. Ya, ternyata yang dimaksud dengan demokrasi prosedural itu bukan hanya sekedar pemilu, tapi di dalamnya banyak komponen. Banyak komponen, betul. Komponen. Jadi, saya konsisten mendefinisikan demokrasi itu prosedural, bukan ideologis gitu loh. Prosedural itu dalam pengertian tadi komponen-komponennya, ada komponen liberal dan ada komponen elektoral. Iya. Konsep demokrasi yang dijalankan di dunia ini yang diakui sebagai demokrasinya di dunia, ya demokrasi prosedural. Secara teoritik didefinisikan dengan sangat baik oleh Juan Lin. Itu turunannya yang dipakai di dalam VDM, Variety of Demokrasi, untuk mengukur tingkat demokrasi di seluruh dunia. Itu kita kembali ke situ, jangan ngarang sendiri gitu. Baik, jadi intinya adalah bahwa yang kita bicarakan ini dan juga disuarakan oleh Profesor Saiful Mujani beberapa waktu belakangan ini masih bicara soal demokrasi prosedural. Dan ada yang menarik dari Profesor Saiful bahwa ternyata rezim sekarang atau pemerintahan sekarang ini berangkat dari satu prosedur pemilu yang tidak demokratis karena berbagai macam unsur tadi. Dan ini bukan hanya diungkapkan oleh Profesor Saiful, tapi ada satu lembaga namanya Varieties of Democracy atau VIDEM itu juga sudah menemukan itu. Atau setidaknya oleh Sadli Isra. Atau setidaknya oleh hakim. Sadli Isra ya, Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa proses pemilu kemarin itu bermasalah dan ada dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi soal itu, dan itu pertama kali terjadi dalam pemilu. Dalam sejarah pemilu sejarah pemilu demokratis Indonesia. Saya kira demikian. Kita akan ketemu kembali dalam bedah politik selanjutnya.